Shalom anak-anak, apa kabarnya? Tentu hari ini baik-baik saja bukan? Pada saat ini kita akan mempelajari tentang kisahnya Daniel. Ya, kita tahu Daniel dan kawan-kawannya mempunyai eh, akal yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Daniel ini dia selalu berdoa setiap hari. Dalam satu hari bisa 3 kali. Dan suatu hari dia dinaikkan pangkat jabatannya menjadi orang penting di pemerintah. Dan pada saat itu bukanlah pemerintah seperti ini, tapi seperti kerajaan. Kemudian diangkatlah si Daniel ini. Tetapi dalam masa tugas-tugasnya, ya, teman-temannya Daniel ada yang cemburu dan iri hati kepada Daniel. Kemudian Daniel tetap tekun dan taat kepada Tuhan. Temannya Daniel ini dia merancangkan suatu kejahatan. Ya, dia tahu kejahatan apa, dan dia ingin membuat sebuah undang-undang, ya, supaya membuat suatu kecelaan bagi Daniel terhadap rajanya. Si rajanya ini sangat senang sama Daniel. Apa aja kepercayaannya semuanya diberikan, sehingga membuat rekannya ini menjadi bertambah jahat. Suatu hari teman yang jahat ini memberikan ide, ya, untuk kepada raja. Idenya itu adalah membuat suatu undang-undang di mana semua seluruh negeri harus menyembah patung raja. Jika tidak menyembah patung raja, maka akan dilemparkan ke dalam singa. Ketika raja itu menerima maklumat itu, raja itu berpikir lagi, apakah benar aku akan mengakses ini? Apakah benar aku akan dapat melakukan ini? Tetapi di samping itu juga rekannya Daniel itu berkata, ini untuk semuanya, Pak, tanpa terkecuali, untuk menyenangkan Tuan Raja. Lalu Tuan Raja pun menyetujui. Ketika diumumkan di seluruh negeri, semua harus menyembah raja. Daniel pada saat itu melihat beberapa orang mendengar pengumuman bahwa semua penduduk harus dan segala jajarannya harus menyembah raja. Dan Daniel pun bertambah yakin akan takut akan Tuhan. Bukannya Daniel menentang kebijakan raja itu, tapi dia tetap takut akan Tuhan dan tidak mau menyembah berhala. Karena ketaatan Daniel lah itu, maka Daniel terus berdoa satu hari 3 kali. Pada suatu hari temannya Daniel itu datang untuk menghampiri Daniel dan menangkap Daniel karena melanggar peraturan itu. Ketika Daniel ditangkap dan raja mengetahuinya, ya, sesuai dengan peraturan, dimasukkan ke gua singa. Ketika mau dilemparkan ke dalam gua singa, ya, Daniel merasa sudah waktunya, sudah harusnya. Saat dilemparkan ke dalam gua singa, disitulah ada malaikat Allah, ya, menutup mulut singa-singa itu sehingga tidak menangkap Daniel. Dan raja melihat gua itu tertutup singa, dan raja berkata kepada temannya Daniel itu, apakah kau berbuat jika Daniel masih hidup? Ya, kalau Daniel masih hidup berarti hebat kuasa Tuhan itu. Ya udah, saya akan membuat maklumat dan akan merubah maklumat jika Daniel masih hidup. Baik, Baginda.
Ya, ketika esok paginya Daniel masih di dalam gua singa itu menyaksikan malaikat Tuhan menemaninya. Suatu hari raja datang ke gua singa dan membuka gua itu dan berteriak, "Daniel, apakah kamu masih ada? Apakah kamu masih ada?" Akhirnya Daniel menjawab, "Ya Baginda, aku ada." Akhirnya raja memberitakan akunya mengambil tali dan mengangkat Daniel dari gua singa ke daratan yang lebih tinggi. Tuk. Akhirnya diambil Daniel itu dan selamat. Dan raja memerintahkan agar semua mengubah penyembahan itu kepada Allahnya Daniel, dan si musuhnya Daniel itu dimasukkan ke dalam goa singa beserta keluarganya, beserta keturunannya. Ya, begitulah cerita Bapak. Semoga ini bermanfaat. Dan sebelah sini ada soal, ya. Kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya, 1 sampai 10. Sudah? Bapak tunggu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.